Hai hai halo. Halo halo hai. Selamat datang di Botam, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Hai hai halo. Halo halo hai. Selamat datang di Botram, Botram obrolan teknologi rekayasa multimedia. Halo Kak Linta. Halo Kak Hira. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini cukup cerah ya, Bandung lagi nggak hujan sih, alhamdulillah. Biasanya kan cukup banjir sih Kak Hira. Pastinya ya Kak Linta. Tapi alhamdulillah karena cerah jadi mood kitanya jadi sinar gitu. Iya dong, iya semangat banget. Hari ini cukup cerah dan macetnya juga cukup cerah juga sih. Kayaknya di Bandung mah itu gak perlu dibicarain kali ya Iya, udah biasa lah ya. Tapi buat hari ini aku tetap senang karena kita tetap kedatangan tamu spesial nih Kak Hira. Pastinya Kak Lintang, aku gak sabar sih buat langsung mulai banyak nanya-nanya nih ke tamu kita. Sama-sama aku juga. Gimana kalau kita langsung sapa-sapa aja kali ya? Boleh, ini dia kita sambut Bapak Ismail dan Bapak Taftap. Terima kasih. Halo Bapak. Gimana nih kabarnya Bapak pada hari ini? Kalau saya alhamdulillah baik. Bener ya, baru hari ini Bandung lumayan cerah gitu ya. Iya, Ke betul, belakang betul. itu hujan. Ya lumayan lah, jemuran kering ya. Iya lagi bener. Betul. Bapak Tafta gimana nih? Oh, alhamdulillah ya, udah bisa lepas masker. Ya meskipun suara agak serak, sedikit pilek, tapi hari ini Bandung tuh beda banget tuh, cerah gitu pagi ini ya. Iya, Dan nggak betul. terlalu macet loh. Oh Iya. iya. Iya, dari Camanik loh, dari Camanik ke sini lumayan cepet, sampai cuma 45 menitan, itu standar. Standar Padahal ya. biasanya saya butuh 1 jam lebih. Ya, jadi Cukup jauh ya. lumayan. Pagi ini nggak tahu ya, banyak berkah mungkin. Amin. Tapi Kak Ira nih, Kak Ira kita bakal ngobrolin apa sih sama bapak-bapak dosen keren kita ini? Obrolannya yang paling ditunggu-tunggu sama semua mahasiswa akhir kali ya kalian. Iya sih Kak Ira. Ngobrolin apa sih kita Kak Ira? Sekarang kita tuh bakal ngobrolin tentang lancarnya proyek akhir tanpa tipes kali ini. Wah. Iya, rata-rata mungkin kalau kita mengerjakan laporan akhir proyek akhir ini sering kali burn out kayak gitu ya Kak Ira ya. Kayak Mungkin. bingung memulai dari mana. Iya. Nah, kita Gitu. di sini kita hadirkan para dosen terbaik kita untuk ngobrol soal proyek akhir ya Kak Ira ya. Untuk mempersiapkan teman-teman yang bakal menuju proyek akhir juga. Betul banget nih Kak Ira Oke, nih. boleh deh langsung kita mulai kali ya Bapak. Ya, silakan. Iya. Tapi nih kalau ngomongin proyek akhir nih Pak Ismail dan Pak Tafta, kira-kira apa sih yang langsung terlintas oleh para dosen maupun mahasiswa tuh biasanya mereka kayak gimana sih gitu tanggapannya kalau proyek akhir gitu? Apa sih yang kepikiran gitu? Iya. Tetap dulu. Yang tadi yang dibayangkan sama dosen apa mahasiswanya? Boleh dua-duanya Dua-duanya. sih, POV dua-duanya. Sama dosen yang kebayang itu bimbingan. Oh. Kenapa? Bimbingan. Karena kita tuh berharap mahasiswa itu lulusnya PA-nya keren. Betul, Itu yang betul. sangat diharapkan sama dosen. Jadi mereka bisa bikin produk yang bisa kita banggakan. Itu yang pengen banget dosen tuh bisa gitu, dan kita berharap mahasiswa itu lewat bimbingan itu bisa kita bantu menghasilkan produk yang bagus. Yang mereka betul, bisa betul. jadi portofolio mereka untuk berkarir nanti. Seperti itu. Pasti. Itu buat saya ya. Pak Ismail gimana? Oke, kalau mendengar kata PA gitu ya, bagi dosen sebenarnya banyak sih ya, banyak kesan yang muncul gitu di kepala. Terutama bagi saya sebenarnya pertama kali sebagai koordinator PA gitu ya. Jadi kan sebelumnya koordinator PA itu adalah Bu Anti. Ya, sekarang saya baru megang semester kemarin kali ya. Jadi mungkin kesan yang saya dapat itu beda sama Pak Tafta. Jadi kalau saya megang grup PA-nya PA gitu kan. Dan di situ kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi kita harusnya udah tahu gitu mahasiswa. Jadi selain kesan yang tadi disebutkan oleh Pak Tafta, juga kesan yang muncul di kepala saya terutama khususnya sebagai koordinator PA, ya kadang-kadang mahasiswa tuh kok merasa takut gitu ya. Nah,
takut riweuh gitu kan ngadepin PA, terutama kalau misalkan soal administrasi gitu ya. Iya. Soal administrasi. Jadi macam-macam lah sebenarnya gitu ya. Kalau soal apa yang muncul gitu Iya, di betul. kepala Campur gitu. aduk gitu ya. Iya, benar. Tapi banyak menghadapi mahasiswa yang masih takut untuk menghadapi PA ini ya Pak berarti. Iya, saya kelihatan dari pertanyaan-pertanyaan mereka gitu ya. Pak ini harus ngapain gitu kan. Kadang-kadang ngechat malam di grup gitu kan. Tapi saya tuh nggak tahu ya, mahasiswa tuh hidupnya memang malam gitu ya. Betul lagi Pak, kita Nocturnal kita ya. Nocturnal ya? Bener banget Pak. Kita dosen mah istirahat ya Pak Tafta ya. Nggak tahu ya, kalau saya sejak kuliah memang begitu sampai sekarang juga nocturnal. Oh, Pak Tafta kalau gitu koordinator PA. Jangan, Pak, tapi WA udah saya taruh kalau malam. Lagi saya iya. kerjain yang lain. Yang ngoding gitu kalau malam. Oke. Kalau misalnya di jurusan kita nih, PA tuh ada berapa macam sih Pak? Kita menuju kelulusan tuh Oke. berapa jalur? Gitu? Ada berapa jalur ya? Ya, ini sebenarnya untuk jurusan kita itu ada 6 ya kalau nggak salah ya. Ya, 6. Ada 6 jalur kelulusan. Yang pertama itu jalur engineering, kita biasanya sebutnya engineering. Engineering itu jadi mahasiswa bikin produk seperti biasa. Dia mengerjakannya di kampus, dia bimbingan dengan dosen di kampus. Jadi pada umumnya lah PA pada umumnya gitu. Oke. Yang kedua, mahasiswa juga bisa lulus proyek akhir itu dengan mengambil jalur magang. Jadi magang, kalau magang kan berarti nggak di kampus ya, kecuali memang ada magang di kampus. Tapi kesannya kalau magang itu sebenarnya di luar kampus. Jadi mengerjakan di tempat magang, bisa industri, bisa pemerintahan gitu ya. Nah, di situ apa yang dikerjakan nanti dituliskan dalam dokumen, nanti disidangkan, yaitu jalur PA-nya berarti jalur magang. Gitu ya, magang. Sebentar Pak Ismail, kalau untuk magang harus yang 2 semester atau boleh 1 semester saja? Ada magang MBKM sebenarnya. Magang jalur ketiga itu MBKM. Oke, yang tadi itu sebenarnya magang 2 semester ya. Oke. Jadi magang yang dianggap sebagai PA itu magang yang meneruskan dari semester 7 ya kalau di kita ya. Kan itu semester 7 ada magang. Betul. Terus nanti kalau dilanjutkan di semester 8, nah itu magang yang di semester 8 itu dianggap sebagai PA. Anggap sebagai PA. Semester itu berarti ya. Jadi topiknya apa yang dikerjakan itu datangnya dari pekerjaan yang memang diperintahkan ke ke mahasiswanya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi yang disebut enggak ya. Tadi ada MBKM. MBKM itu ya sebenarnya magang juga ya. Magang juga. Cuman di semester 8. Merdeka Belajar. Bukan, MBKM apa namanya? Iya. Iya. MBKM apa sih artinya? MBKM itu magang. Ayo, apa? Ya Merdeka Belajar. Iya, lebih merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya apa? Enggak tahu ya. Artinya dosennya nambah kerja. MBKM lah, tapi sama kayak magang. Iya, betul. Ya. Jadi daftar MBKM, setelah itu ditempatkan di mana gitu ya, di perusahaan, ya kerjaannya magang sama. Jadi kerja lah. Oke. Nah, itu diangkat jadi proyek akhirnya. Nanti tetap tapi sama ada dokumen PA yang harus diselesaikan, ada sidang yang harus diikuti di akhirnya ya, di akhir semester. Yang ketiga, yang keempat ada technopreneurship. Oke. Technopreneurship itu ya dari teknologi dan entrepreneurship. Oke. Jadi entrepreneurship itu ya apa Pak Tafta? Dilanjutkan lah Pak Tafta. Technopreneurship. Jadi, entrepreneurship sendiri kan lebih ke kewirausahaan ya. Betul. Bagaimana kita membuat atau membangun bisnis gitu ya. Atau seputar entrepreneurship ya, iya, membangun bisnis. Atau ikut dalam bisnis. Oke. Ya, ikut dalam bisnis. Kalau startup sendiri bisa nggak jadi entrepreneurship? Bisa, tapi startup itu sendiri memang sangat terkait dengan kalau nggak salah tuh teknologi ya, dengan IT. Biasanya disebut startup itu kalau ada kaitannya dengan teknologi komputer ya. Jadi kalau kita mulai jualan cendol kayaknya bukan startup. Kita cendol. Ya, startup ya. Oh, nggak ada Pak Rikman kan? Nggak ada.
Ya, Oke. seperti itu. Jadi kalau technopreneurship, kalau entrepreneurship biasa tentunya kita bisa banyak bidang ya. Iya. Betul tadi kayak jualan cendol, jualan cireng gitu, Iya. jualan baju, itu entrepreneurship. Tapi ketika ada label teknonya, artinya jasa atau produksi yang dijual atau yang ditawarkan itu erat kaitannya dengan teknologi. Teknologi dalam artian kalau di sini ya lebih banyak ke dunia digital mungkin ya, digital atau dunia mesin seperti itu, teknologi lah. Jadi bukan produk-produk yang seperti biasa yang umum pada umumnya gitu ya, tapi yang lebih erat kaitannya dengan penggunaan teknologi-teknologi yang advance. Itu technopreneurship gitu. Jadi ngapain tuh Pak kalau untuk PA? rata-rata kalau yang pernah ada itu ya, dia bikin jasa misalkan video untuk videografi ya atau apa sih, yang dia bikin video untuk wedding pakai drone, dia olah produknya digital gitu menggunakan teknologi jadi bukan jualan fotonya aja tapi dia jualan jasanya juga seperti itu ada kok. oke. Kemarin tuh ada ya. Ada dari semenjak dibuka 6 jalur itu sampai saat ini ada tiga apa namanya? Tiga teknopreneur. Tiga teknopreneur. Biasanya itu dikerjakan dalam tim ya. Tim. Nah, biasanya ini nanti ada jalur lagi startup namanya. Tapi agak estafet, tapi itu beda ya. Kalau teknopreneurship itu buka usaha di awal semester, nanti dilihat di akhir semester ini apa? Indikatornya sebenarnya omset aja. Omsetnya ada nggak gitu ya. Dan profit lah. Kalau Pak Adi itu bilang profitnya 100 perak pun dihitung sebagai oke, berarti sudah berhasil menjalankan teknopreneurship. Jadi hanya 1 semester itu. Dan memang dari 3 yang sudah pernah itu rata-rata mereka jualan jasa ya. Jual jasa videografi, fotografi, wedding gitu Pak. Wedding streaming gitu, streaming ada streaming. Tapi lumayan sih sebenarnya. Dan kelompok itu yang pertama itu besar tuh ada 7 orang tuh. Jadi ngambil teknopreneurship satu kelompok 7 orang. 7-7-nya di sidang bareng gitu. Jadi biasanya sih Enak berarti ya? Pembagiannya ada CEO, ya gitu-gitulah. Iya, CTO, CDO, CPO gitu. SMO, Gitu. Tapi berarti perbedaan spesifiklinya dengan estaf itu apa ya Pak? Nah, itu kan jalur keempat tuh, Tekno. Jadi engineering, magang, MBKM, Tekno. Yang kelima itu estafet startup. Nah, kalau startup ini versi serius, sebenarnya bukan bilang versi serius lah. Jadi anak-anak yang mau jalur startup itu mereka harus mulai di semester 5 sebenarnya. Tapi sebenarnya harusnya Pak Rikman ya yang ngomong gitu ya. Tapi kalau setahu saya dimulai dari semester 5 dan di semester 5 itu mereka udah fokus bangun startupnya. Bangun startupnya dan itu biasanya direkognisi, mereka nggak usah kuliah, jadi fokus di startup lah. Jadi 5, 6, lanjut 7, 8 gitu. 78 itu bangun startupnya, ngejar pendanaan inkubasi dari BTP gitu ya. Jadi benar-benar fokus untuk ngebangun startup. Dan yang paling membedakan juga sebenarnya tidak ada sidang kalau startup itu. Jadi yang disidang adalah dosen pembimbingnya. Gitu. Wow. Jadi kalau yang lain sidang, kalau startup itu anak-anaknya nggak sidang, tapi yang bukan disidang kali ya dosen pembimbingnya, tapi ditanya ini gimana anaknya gitu. Oke. Kalau nggak salah setiap per semesternya juga mereka tidak kuliah, tapi di akhirnya itu ketika teman-teman yang lain itu tugas besar mereka presentasi ya kayak estafet, betul ya Pak ya? Indikator-indikatornya. Harusnya nanya ke Pak Rikman ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kayaknya benar kalau Lintang tahu itu ya berarti mungkin ya. Ya betul. Gitu. Jadi kalau yang mau startup ya mulainya tidak bisa di semester. Jadi banyak juga sih yang antusias gitu ya. Hanya startup, tapi baru semester 2 gitu. Belajar dulu ya. Agaknya kayaknya coba diolah lagi gitu ya. Semester 5 lah. Iya, jangan buru-buru gitu ya. Jangan buru-buru. Tapi punya semangat itu bagus berarti kan ya. Ya tapi kebanyakan angkatan di bawah kita tuh udah pada antusias. Iya, Pak. benar. Iya. Mungkin karena memang sekarang gaungnya lagi ini ya, Iya, lagi. entrepreneurship itu ya. Iya, jadi apa istilahnya?
Kalau kita lihat di Renstra juga di rencana strategis kita di Telkom University Iya, dan di benar. FIT Entrepreneurship itu Technopreneurship terutama itu menjadi salah satu fokus Oh, gitu ya. oke. Makanya mata kuliah kita ada mata kuliah BISTIK, bisnis TIK. Oh iya. Pernah lihat? benar. Ada berapa mata kuliah BISTIK? Kemarin sih kita sempat dapat terus dihapus ya di Iya, semester iya. kita. Ada 3. Iya. Sampai ada 3. Dulu cuma Wah, Technopreneurship sama Entrepreneurship kewirausahaan. Sekarang Kewirausahaan. ditambahin 3. Bisnis TIK 1, bisnis TIK 2, bisnis TIK 3. Wow. Masing-masing beda. Jadi memang benar-benar kita itu berharap ada pergeseran dari yang sifatnya magang land engineering ke arah ke entrepreneurship. Gitu. Cuan. Ya, tetap ya arahnya Oh, ke itu sana bahasa. ya, Pak. ya. Cendol. Betul, 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 betul. Saya kata Pak Rikman kemarin Iya. ya. Kalau yang terakhir, Tadi teh 5 ya? Riset satu lagi, Pak. oh iya, Publikasi. publikasi. Nah, ini menariknya, salah satu yang menarik dari publikasi itu adalah insentif. Jadi kalau berhasil publish gitu ya, kan nanti mahasiswanya jadi publish paper gitu ya di jurnal minimal tuh apa ya? Saya lupa sih ada aturannya. Satu ya. Oh, singkat satu tuh bagus. Ada insentif. Jadi ya dapat insentif lah gitu ya. Terus kalau nggak salah, ini maaf ya kalau narasumber tapi bilangnya kalau nggak salah, kalau mau cum laude Oh iya, Betul, itu Pak, harus sudah. ada publikasi. Iya, Iya, betul, ya, betul. betul ya. Syarat Ah, itu. Iya, itu yang jadi Gitu. berat ya. Atau Iya. Iya, betul, Iya. Pak. Agak berat di angkatan kita ya. Betul, kebetulan. Mulainya di angkatan kita soalnya nih, Pak, kebetulan. Iya, benar. Ternyata ada 6 jalur lulus yang bisa dipakai oleh mahasiswa. Tapi kalau boleh tahu yang benar-benar sering dipakai di jurusan kita nih apa sih, Pak? paling sering menempuh pakai Iya, jurusan itu jurusan gitu. apa? Jalur apa Lewat nih, Pak? itu gitu. Apa Pak? yang pertama, kalau zaman dulu ketika belum ada 6 jalurin tentunya jalur engineering. Tapi jalur engineering masih dipakai, tapi jumlahnya menurun ya, Pak ya. Menurun karena anak-anak ternyata lebih seneng itu di magang ya. Magang. Dan MBKM. Sama aja ya. Sama aja. Nah, itu. Magang sama aja. Ya, lebih dekat ke dunia industri, bisa langsung di apa istilahnya, kalau bagus kan bisa direkrut gitu istilahnya. Oh iya, Bisa betul, selalu. Lapangan gitu ya. Ya, seperti itu. Cuman ya itu tadi dosennya yang kasihan gitu. Betul. Nggak ada teman. Iya, benar, pada hilang Mana ya, Pak. bimbingannya? Seperti itu ya. Jadi 2 sebenarnya yang paling beken tuh ya, engineeringnya sama si Magangnya. magang. Entrepreneurship tadi masih belum terlalu banyak. Karena memang resikonya udah tinggi ya, high profit, high risk gitu ya istilahnya kalau entrepreneurship itu. Entrepreneurship startup sama riset itu high risk tapi high profit. Betul. High profit. PA emang mikirnya profit Pak. Yang penting mah lulus Pak. Iya, Profit kan benar. jangan duitnya gitu. Oh. maksudnya. Iya Publikasi itu sih. kan portofolio, si itu juga portofolio gitu. Nah, ketika dia mengambil entrepreneurship juga kan dia mengorbankan apa kesempatan-kesempatan untuk bikin produk, untuk apa untuk punya portofolio di bidang engineering gitu ya. Iya, Dia betul, mengorbankannya betul. di bisnis yang kadang Iya, bisnis betul. itu kan lebih dinamis ya dibandingkan dengan lebih susah, lebih dinamis, lebih banyak pengorbanannya dibandingkan bikin produk biasa. Iya. Seperti karena langsung ketemu customer yang memberikan harapan dengan memberikan bayaran gitu kan. Ada insentif, dia berharap sesuatu kan. Jadi bukan sekedar bimbingan kemudian bisa naikin spek atau nurunin spek ketika bikin produknya gitu ya, tergantung kondisi, tapi dia langsung ketemu tanggung jawab dengan customer. Itu kan high risk istilahnya. Seperti itu. Iya, betul. Tapi pengen nanya nih Pak soal PA, karena kita juga kebetulan belum PA sih ya Kak Ira ya. Takut nggak? Takut. Pastilah ya, kalau itu siapa yang nggak takut. Kalau benar-benar dengar PA, aduh kalau bisa ikut jalur lain deh gitu sih biasanya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, siapa tahu kita juga ambil jalur PA. Waktu terbaik untuk memulai mempersiapkan proyek akhir tuh di saat-saat seperti apa tuh Pak? Iya. Dan harus dimulainya tuh seperti apa sih tahapannya? Dari mana gitu. dan kapannya gitu, Oke. waktu yang pas gitu. Betul. Desmel, terus saya?
nanti diterusin sama Pak Tafta. Boleh. Waktu terbaik untuk memulai PA itu adalah kemarin. Waktu terbaik Oke, kedua oke. adalah sekarang. Oke. Tahu ya itu ya. Jadi memang itu terutama kalau engineering ya. Tapi Oke. seperti yang tadi Pak Tafta bilang bahwa sekarang kebanyakan mahasiswa itu paling dominan, paling banyak itu ngambilnya jalur magang. Iya. Jalur magang. Karena ya mungkin kebayangnya kalau engineering yang ngerjain produk di kampus itu mereka harus bikin aplikasi gitu kan. Bikin aplikasi. oke. Aduh, saya nggak bisa ngoding gitu kan. Hmm. Meskipun sebenarnya di prodi kita kan tidak melulu ngoding kan, Iya, bikin Betul, aplikasi. betul. Sekarang tuh yang lagi tren misalkan topiknya UI UX gitu kan. Iya. Bisa gitu ya. Desain. Itu kan nggak ngoding bisa. Tapi tetap yang paling nomor satu kalau dijumlahkan itu ya apa tadi? Magang. Magang. Oke. Nah, biasanya engineering itu diambil, tapi ini menjawab yang pertanyaan sebelumnya ya, nanti saya ke sana. Diambil biasanya engineering itu sama mahasiswa yang memang jago. Oh, oke. Jago ngoding, jago apa, Ya, dia ya, ambil ya. engineering. Apa Yang ya? kedua, diambil sama mahasiswa yang telat. Kenapa tuh? Telat itu maksudnya dia mahasiswa yang tidak bisa lulus tepat waktu. Ya teman-temannya magang semuanya, dia masih ngambil PA gitu kan. Masih ngambil kuliah Iya, gitu iya, kan, ngambil iya. kuliah. Teman-temannya balik sidang magang, dia masih kuliah. Akhirnya ketika dia ngambil PA, dia magangnya sudah gitu kan. Oh, Jadi dia iya, ngambil benar, PA-nya benar, ya nggak bisa magang lagi. Iya. Jadinya ya ngerjainnya harus Engineering. engineering gitu. Oke, Nah, oke, itu oke. gitu. Dipaksa itu ya, Pak ya? Dipaksa. Dipaksa. Ada. Dipaksa keadaan ya. Nah, kalau mulainya kapan? Kalau mulainya kapan itu berarti khusus kalau engineering ya. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa punya mimpi pengen bikin produk apa, pengen ngerjain apa, ya harus sedini mungkin sih sebenarnya. Ya minimal semester 5, 6 ya, seperti gitu, dan Bentang pengen Saira. usahakan gitu. Saya mau bikin apa sih gitu kan. Terus bukan hanya mau bikin apa, tapi juga sampai misalkan saya pembimbingnya mau siapa gitu. Oh iya, benar, Heeh. benar sih. Sampai kalau misalkan aduh saya mau bikin ini dan yang kompeten di bidang ini tuh sebenarnya misalkan dosennya Pak Rikman. Ngobrol lah sama Pak Rikman, deketin gitu kan. Pak, saya mau bikin ini. Jadi nanti sebenarnya PA itu bisa dikerjakan di semester 5. Begitu nanti di semester 8, ya semester 5, semester 6 gitu lah ya. Begitu nanti di semester 8 ngambil PA, itu tinggal administrasinya aja. Oh, di Gracias bimbingannya ya tinggal masukin. Proposalnya ya tinggal ditulis. Sebenarnya produknya udah jadi gitu kan. Iya, benar. Jadi bisa dari sekarang itu bisa gitu. Kecuali kalau magang ya, magang mah pelaksanaannya kan semester 7, semester 8 Iya, gitu ya. Iya, betul, betul, gitu. betul. Tapi intinya sebenarnya pertanyaannya, jawabannya adalah mulai dipikirkan dari sekarang Oh, gitu. Oke. Salah satu persiapannya tuh udah dipikirin gitu Ya, ya. minimal mau ngapain gitu. Iya, Mau Iya, bikin apa. benar. Pilih jalur apa juga gitu ya. Iya. Kalau saya mau nambahin gini ya, kadang-kadang mahasiswa itu bingung mau bikin apa gitu ya. Ya, kalau di awal biasanya begitu memang. Mahasiswa, misalnya kita mau di semester 5 gitu ya, Pak, mereka bingung. Ya. Arahnya mau kemana ya? Ya biasanya itu terjadi karena satu, dia tidak kenal dirinya sendiri. Ya, saya ahli di mana sih? Udah kebayang belum ahli di mana? Kan mulai gitu ya. Saya ahli di mana? Saya bisanya di mana sih? Gitu. Itu bingung. Yang kedua, passion saya apa sih? Iya, benar. Karena kalau kita ngerjain sesuatu yang bukan passion kita, ketika kerjaan itu menjadi berat, kita punya potensi lebih besar untuk meninggalkan kerjaan itu. Betul. Ya, untuk itu misalkan. Saya nggak suka ngoding, tapi dipaksa coding gitu kan. Ya, kalau susah ya akhirnya Jadi pengen lebih cepet-cepet berpotensi. selesai lah ya, Pak ya. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita punya passion di sana, kalau dia agak sulit, ya seperti hobi misalnya, sulit ditekuni kan. Iya, Seperti itu, betul. ya. Nah, jadi salah satu yang menghambat kenapa sih teman-teman nggak di awal itu lebih awal memulai PA itu rata-rata nggak kenal diri sendiri. Gitu ya. Saya passionnya di mana, gitu ya. Kemudian keahlian saya di mana, dan juga pengetahuan yang minim tentang PA itu sendiri. Oh iya, betul. Sehingga bingung ini mau jalan yang mana. Jadi kalau teman-teman nih ya, kalau pengen gitu ya, mulainya lebih awal, kenali diri sendiri, kemudian tahu PA itu seluk-beluknya ke arah mana. Kayak tadi sebutin Pak Ismail ada 6 cara loh. Bukan cuma engineering, bukan cuma magang, ada
Udah 6. Semakin awal teman-teman tahu, semakin awal teman-teman bisa merancang. Betul. Jadi kalau teman-teman mau merancang mulai dari semester 5, maka silahkan. Meskipun secara administratif kami itu memulai mendukung teman-teman bikin PA itu di semester 7 lewat mata kuliah Seminar proposal. Di situ kami bantu teman-teman cari pembimbingnya, boleh kami carikan, mau cari sendiri boleh, seperti itu. Tapi secara nggak ada batasan waktu, mau dari awal kuliah juga mah enggak. Tapi tipsnya tadi kenali dirinya, kenali PA-nya gitu ya. Oke. Benar-benar setuju banget sih. Emang kadang banyak orang yang bingung sama diri sendiri ini. Takutnya juga mereka udah mulai di pertengahan jalan kayaknya nggak cocok deh gitu kan Ini juga. salah jurusan Iya deh. deh, aduh. Jurusannya dari semester 1 juga udah ada ya. Udah itu mah Kak Ira Iya. gitu kan, takutnya ngerjain Iya. UI UX tau-taunya lebih ke Unity kan juga gitu loh. Makanya lebih coba dikenali diri dari sekarang kali ya Pak ya gitu. Iya, Bener banget kadang setuju juga sih. kayak untuk memulai dari situ juga bingung sendiri tuh Pak, kayak kita harus mulai dari mana nih buat Iya mengenal diri sih. sendiri gitu. Iya, Karena iya, kan aku nggak suka ini gitu, terus mau gimana, mau lari kemana gitu, kadang dari situ aja tuh udah nge-stuck gitu. Betul. Nah kalau dari Bapak nih, kita kan topik proyek akhir tuh macem-macem, tapi kalau misalnya di jurusan kita tuh yang paling banyak diambil tuh mengarah kemana tuh? Jadi nggak tahu ya, ada tren-trenan nggak ya? Iya. Jadi beberapa tahun ke belakang itu ada tren topiknya itu ngambil AR, augmented reality. Hampir semua AR IPA. Sampai bosan nyedangin. Sampai bosan bedanya. Jadi cuman beda-beda kasus aja. Untuk pelajaran di SD, untuk mengenal huruf, gerhana matahari gitu. Kayaknya ini mah dari tugas kuliah ya, tugas ini ya. Tugas mata kuliah Tapi gitu. hampir semua tuh. Itu sebelum, kalau nggak salah sebelum ada 6 jalur itu tuh. Jadi jalur engineering semua dan itu AR semua. Gitu. Tapi setelah tren itu, setelah pada waktu itu, sekarang yang banyak itu setelah itu UI UX banyak. UI UX. Langsung UI UX. UI UX. Itu gabungan antara engineering, jadi jalur engineering ngambil UI UX, tapi juga banyak yang ambil jalur magang dan dia dapat tugasnya itu memang nanganin UI UX di company-nya gitu ya, di perusahaannya. Jadi sebagai jobnya UI UX designer. Dan terakhir setelah UI UX itu yang paling banyak adalah media sosial. Iya, media sosial. Marketing gitu ya untuk. Iya, digital marketing. Konten kreator lah, konten kreator. Ya, jadi bikin video untuk media sosial dari company Iya, gitu. banyak. Itu banyak banget. Jadi sebentar, ini Pak, pengelolaan media sosial. Jadi untuk naikin ini Sosial media spesialis ya. Iya, karena di waktu magang saya lihat memang anak-anak banyak tugasnya seperti itu. Iya sih, benar-benar. Dia diarahkannya tolong bikinkan konten atau kelola konten, kelola media sosial seperti itu. Atau kalau yang itu ya UI UX itu tolong perbaiki aplikasi web misalkan atau aplikasi perusahaan. Itu ada seperti itu. Iya. Kita lihat seperti kayak kemarin magang, bimbingan magang isinya itu kalau nggak salah, Pak saya diminta untuk memperbaiki UI UX dari aplikasi ini. Sama saya diminta UX dari webnya. Seperti itu. Banyaknya yang seperti itu, arahnya ke arah sana. Oke. Yang paling nggak ada itu apa Pak? Bikin game. Iya, benar. Padahal kan prodi kita itu Iya. game enggak game banget juga sih ya. Cuman kan harusnya adalah ya 1 2 gitu ya. Iya. Game nggak ada. Ayo dong bikin. Boleh. Kalau rame kalau sendiri kan tipes akhirnya ya. Judulnya kan jangan tipes ya. Iya, judulnya jangan Tapi tipes. sebenarnya kalau untuk game tidak perlu yang jangan kebayang Unity ya. Selalu Unity gitu maksudnya. Dengan harus bikin aset 3 dimensi. Enggak selalu gitu. Game itu banyak genrenya ya. Ya. Yang mungkin yang diajarin memang yang komprehensif, ada 3D-nya gitu ya, ada game programmingnya, ada asetnya, ada programnya, tapi asetnya rata-rata 3D ya, karena ngajarin 3D juga. Tapi kalau misalkan memang tidak terlalu menguasai 3D, ya gamenya game ini aja, game 2D nggak masalah. 2D nggak apa-apa. Gitu. Pokoknya game lah. Game.
game itu nggak selalu basisnya teks, juga ada game gitu. Iya benar Dan benar. sebenarnya nggak masalah. Iya sih Seperti benar itu. benar. Jadi jangan terlalu terbentur dengan aset gitu ya kalau Iya di game benar gitu ya. benar. Langsung pada kayak ini, aduh bikin aset dulu, Iya, codingannya benar. gitu. Udah jangan itu aja. Padahal Padahal kita- pengen cepet lulus Iya. gitu. Padahal kita juga belajar ya kira. Iya. Game platformer yang loncat-loncat juga itu masuk game, dan Iya. itu masih banyak dipakai Bang. Benar Sekarang benar sih. banyak dipakai. Iya setuju. Bahkan sebenarnya gini kalau menurut saya ya, Mm-mm. kalian bisa pakai game yang sudah jadi, kan kalau Unity itu ada template tuh ya, Iya. template itu ya bikin game. Kan itu udah berapa lah 100% jadi gitu ya. Secara gameplay kan udah jadi sebenarnya. Iya. Nah, kalian bisa modif aja sih sebenarnya, modif untuk ngambil satu part gitu ya dari gameplay itu saya ubah gitu kan. Cuman di set tujuannya apa mengubah ini Iya. gitu kan. betul. Misalkan supaya lebih lebih sulit, atau misalkan supaya kontrolnya lebih mudah gitu kan. Gitu. Iya, benar, Jadi benar. tidak harus bikin game, tapi kalian bisa PA topiknya game, hanya bagian tertentu saja gitu kan. Tambah fitur mungkin ya Pak ya. Tambah fitur bisa. Iya. Benar. Kalau ganti aset doang nggak bisa ya. Yang barusan kebayang sih sebenarnya saya itu masuk ke kayak meneliti gitu ya. Mungkin behavior dari playernya gitu kan. Iya. Kan nggak usah ngutak-ngutik teknis dari si gamenya sebenarnya. Iya. Tapi game ini saya mau bikin supaya bisa mengcapture behavior dari playernya gitu misalkan. Iya. Ini kalau playernya kalau gamenya saya setting agak susah sedikit, playernya gimana sih? Apakah Iya, cepat benar. cepat menyerah gitu kan? Iya. Atau malah makin penasaran gitu kan? Iya. Nah, itu kan sebenarnya Bagian bisa dari- jadi iya. topik PA gitu. Betul. Jadi mungkin banyak sih sebenarnya yang bisa Explore ya, Pak. bisa dieksplor. Jadi kalau kebayangnya mungkin mahasiswa game, Ya. bikin gitu ya, ngoding. Waduh gitu. Panik duluan Aduh, gitu. iya. Gitu. Makanya sering-sering ngobrol sama calon dosen pembimbing gitu ya. benar. Kira-kira. Tuh teman-teman jangan lupa dicatat, pengen banget dosen-dosen tuh ada PA dari topik game ya Kak Hira. Macam-macam. Itu nggak harus bikin game yang bener-bener OP lah teman-teman. Kalau zaman sekarang bahasanya kan Iya. harus OP gitu, nggak harus kayak gitu, tapi bisa ATM tadi PA, amati tiru modifikasi Iya. dari Unity tadi, kan nggak harus 3D, bisa 2D juga gitu teman-teman ya. Oke, tadi ngomongin bimbingan, mungkin dari awal kita harus ngobrol dulu sama pembimbing gitu ya, atau kayak lihat kayaknya Pak Tafta atau Pak Ismail nih cocok nih jadi pembimbing saya gitu. Tapi pengen tahu juga nih Pak nih, menurut Bapak itu cara memaksimalkan bimbingan kita, proses pengerjaan proyek akhirnya tuh lebih efektifnya tuh seperti apa sih ke pembimbing tuh? Apa kayak setiap hari kali ya ketemu sama pembimbing saya gitu. Iya, saya ganggu terus kali ya. Teror aja kali ya. Itu gimana Pak biar lebih efektif Pak, caranya? Jadi biasanya dosen itu punya schedule, punya Oke. jadwal. Dia kan punya jadwal ngajar ya. Jadwal ngajar, terus ada jadwal rapat. oke. Apalagi yang pejabat. Yang pejabat itu banyak Oke. rapatnya. Ngantar anak. Sibuk. Nah, jadi biasanya mereka udah nyediain slot waktu. Kita mau bimbingan kapan? Kalau mau bimbingannya serius caranya seperti itu. Oke. Tapi memang banyak yang bimbingannya itu sekedar lewat WA. Oh. Tentunya nggak maksimal. Betul. gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya tidak bisa panjang, penjelasnya tidak bisa detail, demonya tidak bisa, sulit. Iya, betul. Gitu ya. Jadi kalau mau bimbingan itu efektif, saya sarankan tanya langsung ke dosennya, kapan slot waktu bimbingannya. Kayak saya kosong hari Kamis misalkan, ya. Makanya bisa podcast sekarang. Ya mau bimbingan silahkan datang aja, bikin janji nanti itu seperti itu. Kemudian yang sering jadi ketakutan itu nanti saya bakal ditanya yang aneh-aneh segala macam gitu ya. Betul. Sebenarnya harapan dosen tuh simple gitu ya. Kalau datang terus ada perbaikannya dikerjain dikit lah gitu ya. Jadi ada suatu istilahnya ada progres, kemajuan dikit. Kalau jangan sama kayak kemarin gitu. Iya. Loh, jadi gimana ya kemarin bimbingan kita ngapain dong? Dosennya juga betul, jadi betul. sedih juga, lost respect juga. Ini kenapa Iya, nggak dikerjain apa yang kemarin, tapi udah bimbingan lagi gitu. Iya, betul. Ya 2 minggu sekali itu masih sangat
Jangan kan minggu, ya 3 minggu sekali aja masih appreciate gitu ya. Iya, Seperti itu. benar-benar. Efektifnya memang lewat ketemu langsung, tapi kalau lewat WA boleh lah, tapi pertanyaannya ya itu tadi terbatas banget ya kalau untuk Iya, lewat WA betul, teman-teman. betul. Kalau lewat WA ya jawabannya terbatas, pertanyaannya terbatas. Iya, betul. Seperti itu. Kalau butuh bimbingannya intensif ya datang lah. Iyalah. Jadi jangan ngajak ngobrol malam-malam sampai jam 10 malam ya, WA-nya sampai 100 gitu. Jangan gitu ya. Nggak seperti itu caranya. Kecuali dosennya oke gitu. Iya. Ya. Oke. Oke. Emang deal-dealan dari Iya, dosen dan Iya. mahasiswa gitu ya. Iya. Tapi ada juga loh Kak Ira, justru mahasiswa yang justru dosennya yang ngejar sih. Gitu. Ada Ya. juga yang kayak Ya. ada juga gitu. Mungkin harusnya lebih komunikatif ya Pak ya, tapi Betul. arah komunikatifnya juga paham lah gitu alur-alurnya, dan lebih paham pembimbingnya seperti apa, kesibukannya seperti apa mungkin ya. Oke, baik. Ngomongin Pengen nambahin dikit ya. Jangan takut bimbingan lah ya teman-teman. Dosen itu sangat mengharapkan gitu teman-teman. Bimbingan itu sangat berharap loh teman-teman Iya, datang benar. gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya kami itu mau menyusahkan gitu ya. Iya. Senang sekali kita kalau bisa ngebantu bantu. gitu. Iya, memudahkan malah ya. Mudah-mudahan. Iya. Nanti kalian akan menjalani sidangnya pun akan lebih mudah. Iya, benar. Lebih mudah. Dan kami pun bisa membantu teman-teman. Kenapa? Ketika sidang ada pertanyaan yang nggak bisa kalian jawab gitu ya, dosen pembimbing bisa membantu dan jawabannya mungkin lebih bagus. Gitu. Tapi syaratnya apa? Dosen juga harus paham apa yang dikerjakan. Iya. Jangan sampai seminggu mau sidang baru datang bimbing. Waduh, kalau itu sih kacau ya Susah teman. itu ya. Itu ya kita harus konsisten terus komunikasi Iya, gitu, betul, biar komunikatif. dua pihaknya saling paham dan jadi di saat waktu sidang tuh bisa Iya. lancar banget gitu. Gini, Jadi dosen pembimbing nggak tahu apa-apa kan. Tapi memang banyak sih kasus kayak gitu. Jadi pertama aja di awal semester ketemu gitu ya, Iya. udah itu hilang. Oh iya Karena benar. dosennya sibuk, mahasiswanya juga apa ngerjain apa enggak nggak tahu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau mahasiswa ngerjain itu harusnya otomatis bimbingan sih. Iya. Dia pasti nanya gitu kan, Nanya karena gitu kan. ketemu ketemu masalah ini pasti nanya gitu kan. Iya. Nah, benar. kalau tidak bimbingan itu sebenarnya salah satu ciri-ciri bahwa itu tidak Tidak dikerjakan. dikerjakan ya. yes. Nah, Sudah terlihat tiba-tiba gitu. di akhir semester ada pengumuman, ayo daftar sidang. Wah. Aduh, gimana? Akhirnya bimbingan lah gitu kan. Entah itu ngejar administrasi centang 6 kali, kan bimbingan itu minimal harus 14 kali ya. Oh, 14 oke. kali. 7 Pembimbing kali. 1, pembimbing 2. Hmm. Pak, bisa nggak Pak dicentang dulu Pak gitu. 7 kali gitu kan. Mana dokumennya? Ya nanti saya kejar Pak, daftar dulu lah gitu. Banyak lah kayak gitu. Banyak ya Dulu kasus ya, gitu kayak yang gitu penting udah Lego. masuk dulu Pak gitu ya. Iya, penting masuk dulu. Gitu. Itu kalau cuma satu ya. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang antriannya 10. Iya. Iya, kalau mau bimbingan 10. Satu dosen tuh punya. Iya, karena 10 itu kan sebenarnya kalau dibagi dari dalam satu semester kan jadi ringan gitu. Iya. Jadi masalah kan kalau 8-nya itu minta di akhir. Iya benar. Di akhir kita Aduh kacau Dia bukan juga mahasiswanya itu ya. yang tipes tapi dosennya juga ya. Iya Dosennya benar juga. juga nih. Aduh. Parah juga parah Ya, juga. itu ya. Ya itu Jadi- jangan sampai dilakukan lagi lah ya sama teman-teman mahasiswa sekarang gitu. Nah, ngomongin bimbingan nih Kak Lintang. Gimana sih Pak caranya memilih dosen pembimbing? Kira-kira ada prosedur gak kayak buat dosen pembimbing akhir tuh kita harus sesuai sistemnya atau pilih sendiri? Ya, atau ada maksimal nih misalnya dosen pembimbing ini sudah 10 mahasiswa tadi Iya, sudah bisa gitu, tidak bisa betul, lagi betul. gitu. Itu bagaimana? Itu gimana? Ya, kalau intinya sih sebenarnya mahasiswa itu bebas memilih pembimbing karena kan memang cocok-cocokan ya, Iya. atau like dan dislike sebenarnya. Saya mah nggak suka dosen ini ya gitu kan. Ya nggak masalah sih sebenarnya itu. Jadi kalau mau memilih, jadi mahasiswa itu boleh memilih pembimbing. Nah, prosedurnya adalah nanti di awal semester kalau mahasiswa ngambil mata kuliah PA itu kan semester 8 ya berarti ya. Betul. Jadi di awal semester Ya, maaf, Pak, seminar proposal dulu. oh iya, maaf sebenarnya 7. salah. Jadi untuk kurikulum baru itu kita mulai mengerjakan PA itu di semester 7. Oke. Oke. Masuk berarti ya? Masuk. Angkatan di- 22 ya? Masuk. Dua-dua. Oke, berarti. Kalau 21 kan sebenarnya seminar proposal itu udah diekivalensi. Jadi mereka nggak Iya, ngambil. oke. Nah, untuk mulai dari angkatan 22 nih nanti di semester 7 ya, Pak ya? Ya. Semester 7
nanti ngambil mata kuliah seminar proposal. Oke. Nanti di seminar proposal itu tujuannya adalah bikin proposal untuk PA. Oke. Nah, bikin proposal itu tentu harus ada yang membimbing. Iya. Nah, yang membimbingnya adalah calon dosen pembimbing. Siapa yang milih? Ya mahasiswanya sendiri. Jadi nanti di mata kuliah itu Pak Tafta kebetulan koordinatornya, nanti disuruh ya cari dong dosen pembimbing gitu kan, silakan. Tanpa perlu ini ya, menemui dosen pembimbing tanpa perlu menyiapkan judul. Kalau memang bingung gitu ya, dosen pembimbing bisa ngasih judul. Oh, kamu mau bimbingan sama saya? Oh, jadi saya jadi pembimbingnya. Udah ada topik belum? Belum, Pak. Ya udah, kamu mau nggak ngerjain ini atau nggak ini atau nggak ini gitu. Jadi dosen pembimbing bisa ngasih topik gitu kan. Oke. Gitu. Jadi setelah proposal sudah deal gitu ya, misalkan. Oke, Pak, saya ngambil yang ini, atau misalkan pakai judul yang diajukan oleh mahasiswa. Proposalnya nanti ditandatangan oleh calon dosen pembimbing, nanti ada seminar proposal, baru di semester 8 ketika ngambil PA, saya sebagai koordinator PA akan ngeplot. Nah, plot itu berarti resmi tuh, udah resmi bahwa mahasiswa ini dibimbing oleh ini, nanti keluar SK. Gitu. Kalau mau namain dikit sih ya, magang 2 semester, Pak. Magang 2 semester itu kan berarti kontrak di awal langsung 2 atau dia lanjutkan? Kontrak langsung 2 gimana, Pak? Jadi ada magang yang dia merasa, perusahaannya merasa dia, oh ini worth it nih dipertahankan, Di company-nya gitu. dia extend. Hmm. Ada juga yang magang ketika diseleksi, oh ini kayaknya worth it, langsung di take 2 semester. Betul. Kalau seingat saya, yang bisa dijadikan PA yang disebut sebagai magang 2 semester itu adalah yang kedua, bukan yang pertama. Magang yang sudah dari awal Dari itu awal langsung dijadwalkan untuk 2 semester. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, maka ketika dia melaksanakan magang, tolong seminar proposalnya juga dihadiri. Gitu. Jadi kan dia kan nanti akan mengerjakan proposalnya juga, akan mengerjakan istilahnya PA-nya juga gitu ya. Nah, kalau proposalnya nggak ada, gimana gitu ya? Iya, Bisa keluar benar. SK nggak nanti Pak Ismail? Bisa keluar surat keputusannya? Sebentar, Pak. Jadi nanti kalau misalkan magang 2 semester ya, atau magang 1 semester? 2. Magang Kalau 2 satu semester. mau ke PA, biasa engineering Iya, atau pasti. riset. Tapi kalau magang 2 semester nih, proposalnya gimana? Ya. Ini karena baru ya, jadi kita pun lagi nyari format sebenarnya. Jadi ketika magang 2 semester itu kan mahasiswa ada di luar kampus ya. Iya, betul. Seminar proposal itu kalau Madusem nih, Pak, Madusem 2 semester berarti kan termasuk di rekognisi. Kan itu mata kuliah semester 7 ya. Oke. Di rekognisi. Nah, berarti memang proposal itu tetap harus dibikin ya. Nah, itu ya kita itu. perlu memperjelas itu tuh teman-teman yang 2 semester nanti benar. akan butuh informasi. Iya. Jadi sebenarnya saya juga ada ketertarikan untuk ambil 2 semester nih, Pak. Gitu. Yang jelas kalau Madusem itu berarti semua mata kuliah semester 7 itu kan di rekognisi ya, termasuk seminar proposal. Tapi apapun itu, proposal itu tetap harus ada. Mau dikerjakan di semester 7 tapi kan kalau rekognisi itu berarti nilai mata kuliah itu dari magang kan sebenarnya. Jadi bukan dari proposal, Pak. Bukan Ya, dari berarti. proposal. Jadi mungkin ini masih digodok berarti ya? Masih digodok. Masih digodok. Oke. Kita tunggu ya. Tunggu ya, betul. Tapi gambarannya sih biasanya kalau untuk sistem, untuk administrasi, untuk tertib administrasi, artinya proposalnya juga mesti ada. Ya, Iya kalau sih. proposal pasti ada. Jadi entah dikerjakan di semester 7 sambil magang atau di semester 8 di awal ya. Proposal itu di awal itu syarat untuk keluarnya SK. Jadi kalau saran saya sih sebenarnya meskipun di semester 7 yang ambil Madusem nih ya, meskipun di semester 7 itu tidak disyaratkan untuk bikin proposal, tapi bikin aja lah gitu. Toh sebenarnya yang dikerjakan kan sudah ada. Artinya apa yang dikerjakan pas magang itu kan, itu aja dibikin proposal sebenarnya. Iya sih, Gitu. Jadi bikin aja proposalnya sehingga nanti di awal semester 8 itu udah tinggal upload LMS,
di plotting pembimbingnya keluar SK gitu. Oke. Oh gitu. Iya sih bener-bener itu juga jadi salah satu kebingungan ya Pak ya. Iya benar. Nanya ya kalau bingung ya. Atau nggak pegangan. Bimbingan. Jadi kayak apa nih? Kan kalau Kalau misalnya bingung kita mah. ngerjain seminar proposal itu kan kata Bapak bakalan ada calon pembimbing. Calon pembimbing ya. Gimana kalau misalnya nanti pas udah melewati masa itu pengen ganti pembimbing, itu bisa nggak? Sebenarnya. Kapan nih masa lewatnya? Di akhir semester 8 mau sidang pas mau ganti pembimbing. Ya di Pas- pertengahan lagi iya, pas ngerjain. calon itu kali ya, Iya, pas masih jadi calon. Oh kalau masih calon berarti kan tetap di proposal itu harus ada tanda tangan Iya. pembimbingnya. Boleh. Oh Masih boleh. boleh. Tapi kalau sudah mulai mengerjakan PA. Itu Boleh sih, cuman kan konsekuensinya nanti takutnya PA-nya molor. Jadi kalau misalkan ganti pembimbing itu berarti ganti SK kan? Iya. Oh iya Ganti betul SK, betul. ganti SK. Apalagi kan nggak ada alasan sebenarnya mahasiswa ganti pembimbing kecuali dia ganti judul. Kalau judulnya sama, apa coba Iya alasannya sih, ganti bener pembimbing? juga. Ya, Bener-bener. Nah, kalau ganti judul artinya harus lewatin proses proposal lagi dong. Saya propose judul ini gitu kan. Harus dari nol lagi dong. Bener-bener. Iya. Jadi boleh, tapi Beresiko ya. kalau mau nambah semester Waduh nggak deh. Jadi Oke. kalau kita kan ngelihat bimbingan itu sebagai investasi waktu ya, salah satunya. Jadi kalau misalkan kita sudah menginvestasikan sebagian waktu untuk membimbing, tiba-tiba pengen ganti gitu. Ya sedih juga kita gitu kan. Oh, gitu ya. Kalau alasannya cukup jelas, cukup baik, misalkan Pak, kayaknya kalian Bapak bukan di sini. Saya agak kesulitan gitu ya mendapatkan bimbingan gitu. Bolehkah ganti gitu ya. Ya apapun yang terjadi gitu ya, kalau mau ganti bimbingan tolonglah sama-sama suka gitu ya, maksudnya sama-sama ridho gitu. Mau ganti pembimbing mangga gitu ya, tapi tolong bikin saya ikhlas dulu gitu, kenaon ya teh. Nah, misalkan ya gitu. Iya, Jadi sama-sama sama-sama membolehkan gitu ya, ganti pembimbing itu. Ya kalau misalkan terjadi kasus yang di mana kita pengen ganti pembimbing tapi pembimbingnya nggak mau gitu ya, ya mau nggak mau itu akan jadi masalah panjang yang akan melibatkan pihak-pihak lain gitu ya. Ya kita nggak berharapkan itu sih sebenarnya. yang ada sih sebenarnya dosen pembimbing pengen ganti mahasiswa. Iya sih kayaknya kebalik nggak sih Kak Hira? Udah kayaknya sih kayak kebalik juga sih Kak Hira bener sih. Kalau itu aku kayak cukup setuju sih kayaknya. Karena disuruh bikin ini mana dokumen PA-nya, kok nggak dibikin-bikin gitu kan, di WA nggak dibales gitu kan, diri doang. Coba dosen loh, dosen diri doang. Wow, ada itu Pak. oh bahaya. Takut Baik, juga siapa, jawabnya. Takut bener. Jawabnya. Tapi jujur ya Kak Hira, tapi kalau di TRM ini tuh dosen-dosennya tuh bener-bener komunikatif, nggak justru malah malah mahasiswanya yang agak-agak ya Gitu gitu, lah ya, makanya gitu. kalau ditanya ganti dosen bimbing kayak lebih ke ganti mahasiswanya gitu sih kayaknya Kak Hira. Betul. Tapi sejauh ini ada cerita menarik gak sih Pak yang Betul. agak cukup jadi Pembelajaran iya mungkin. belajar atau jadi kayak jadi omongan obrolan gitu di para dosen kayak oh nih si ini nih proyek akhirnya agak lucu nih gitu alurnya atau si proyek akhirnya so alurnya gitu ada cerita Kebiasaan unik mahasiswa gak Pak, apa gitu yang paling banyak diomongin sama Iya, dosen gitu. Apa? Tentang PA ya. Iya tentang PA nih Pak nih. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu, ya masih kalau di obrolan dosen itu masih seputar ini anak kemana ya, masih seputar itu ya kebanyakan ya, Pak. Ini anak kemana ya, ini anak kemana Oh ya? iya Gitu. bener. Paling Atau hilang-hilangnya yang biasanya aja. yang menonjol itu adalah, si ini PA-nya keren banget. Hmm. Jadi yang dibicarakan itu biasanya kalau nggak anak ini kemana atau si ini PA-nya keren banget. Nah, dua gitu biasa. Iya bener. Kadang-kadang banyak ada sih yang parah gitu ya. Parah. Jadi kalau saya kebayang waktu saya dulu mahasiswa itu menghadapi sidang itu kan sangat-sangat menyiapkan gitu ya. Iya. Prepare gitu ya. Oh, ada satu itu ya benar Pak. Ceritanya ada satu yang waktu itu ya Pak ya. Waduh. Waduh. Bimbingan saya soalnya. Nama tidak didisclose ya. Iya. Kenapa tapi Pak ada Ya, cerita apa unik ceritanya apa? itu Pak Isma tuh saya. Jadi
beliau ini sudah mempersiapkan sebenarnya. Oke. Tapi dia ada suatu bagian dari dokumen yang dia serahkan pengerjaannya pada pihak ketiga. Artinya dicetaknya sama pihak ketiga. Pada saat sidang, sampai saat sidang belum cetak. Waduh. Artinya dia mengoutsourcekan pekerjaan yang begitu tinggi resikonya, tapi yang bersangkutan kurang melakukan monitoring. Wow. Bahaya banget ya. Bahaya banget itu. Ya, salahnya nggak 100% murni di dia, tapi Iya dia menanggung sih, akibatnya. menanggung resikonya. Ya, karena resikonya tinggi, ya kalau di-outsourcekan tolong monitoringnya Iya. diperhatikan. Jangan sampai kayak tadi. Kita bingung nungguin loh. Ya. Dan dapetnya dosen yang lumayan ya Pak ya. Iya. Pengujinya tuh dosen yang lumayan strict gitu. Waduh. Nggak hadir 5 menit, udah kita ganti ke Selanjutnya. Nggak usah sidang dulu. Kamu sidangnya mundur aja. Aduh, serem. Ini sampai 1 jam belum datang, kan kita bingung. Kenapa? Ternyata dokumennya belum selesai dicetak. Waduh. Nah, Itu dicetak ya, tapi ada juga sebenarnya yang belum selesai. Memang apa ya, itu ada faktor bukan kesalahan ya, ada faktor dari dosen pembimbing juga ya, membolehkan maju gitu kan. Tapi dosen TRM itu baik-baik loh. Jadi Pak, tolonglah daripada nambah semester. Kan kalau kita kebayangnya nambah semester itu uang sebenarnya ya. Uang lagi bayar gitu kan. Ya udahlah maju gitu kan. Jadi ada mahasiswa yang ya udahlah, saya kebetulan dosen pembimbingnya. Ya udahlah maju gitu kan. Tapi kan kamu berjanji bahwa dari proses daftar sidang sampai ke nanti penjadwalan sidang itu dokumennya selesaikan gitu kan. Nah, tiba-tiba pas sidang datang gitu kan. Mana kamu dokumennya? Belum selesai Pak gitu kan. Belum selesai. Bahkan slide pun nggak bikin gitu kan. Iya. Jadi maksud saya mahasiswa menghadapi sidang itu kan anggaplah sebagai mahasiswa, anggaplah tentara maju perang gitu ya. Kalau belum bikin dokumen, belum bikin slide, artinya maju perang tanpa senjata gitu kan, tanpa bawa senjata, ya mati konyol lah, ya kan? Tanpa senjata dan Gitu. strategi gitu ya. Iya, tanpa. Jadi ya dipersiapkan lah gitu. Atau ada juga yang lucu sih sebenarnya gini, nggak tahu ya, ini mahasiswa mana gitu. Dokumen itu kan ada template-nya kan, ada formatnya ya. Format tulisan itu yang standar-standar kan semenjak dari SMA pun sebenarnya harusnya udah tahu lah ya. Times New Roman, ya gitu-gitulah. Artinya sebenarnya template dari prodi pun ada kan sebenarnya. Justified kanan kiri sama gitu ya. Nah ini mahasiswa bawa dokumen. Ketika saya buka, saya kebetulan sebagai penguji buka. Rata tengah dong. center. Jadi kayak puisi gitu. Waduh. Ya Mungkin habis kata-kata lah kita ya gitu kan. Ini gitu ya. speechless lah. Ini mau diapain ini gitu kan. Udahlah gitu. Iya, kok bisa nggak tahu gitu. Ya, Mungkin dia pengen unik gitu ya. pengen unik ya. Kalau orang FSRD mah boleh lah ya. Ya. Seni rupa dan Iya, desain ada ya. seninya mungkin ya. Kan kalau di sini kayaknya agak-agak gitu ya. Di sini seninya jangan di dokumennya lah ya. Ya, Jangan. mungkin ke game lah, ke game. Ya, oke. Variatif gitu ya. Variatif lah Bukan di gitu. laporan dong. Iya benar-benar lah. Memorable Iya, sih itu. memorable Kayak sih, bakalan keinget iya. terus nih. Mm-mm. Center soalnya. Oke, tadi kita udah masuk ke sidang akhir nih, kira kita obrolan ke sidang akhir nih Kak Hira. Pengen tahu nih Pak, untuk sidang akhir ini boleh diceritain gak sih Pak sebenarnya itu sebelum masuk ke sidang akhir tadi kan juga ada banyak persiapan yang harus kita siapkan kayak dokumen-dokumen tertentu. Selain itu ada apa lagi, apakah teman-teman mahasiswa tuh harus mempersiapkan hal-hal penting lainnya yang kita belum tahu nih Kak gitu. Hira gitu. Oke. Nanti ketika mahasiswa sudah mengerjakan PA gitu ya di akhir-akhir, sebenarnya sidang itu bisa kapan saja. Ya. Tapi kapan saja itu termasuk yang informal. Jadi pelaksanaan mah besok juga boleh gitu kan. Tapi administrasinya nanti diselesaikan sesuai dengan jadwal resmi yang dikeluarkan oleh layanan akademik. Layanan akademik itu setahu saya
terakhir itu mengeluarkan satu semester itu 3 kali jadwal. Oke, sidang ya. Sidang. Jadi nanti diumumkan, biasanya channelnya adalah Instagram. Jadi harus sering-sering ngecek Instagramnya LA. Tapi di grup pun nanti kita sebagai koordinator PA pasti share lah, share ya. Nah, jadi nanti kalau sudah siap sidang, silakan dipersiapkan administrasinya, bimbingannya sudah di Igrasias itu ya, bimbingan sudah 14 kali. Terus buku PA-nya sudah ditandatangan. Enggak sih, enggak ditandatangan ya. Buku PA setelah revisi nanti. Setelah revisi ya. Pokoknya ada form-form yang harus diisi, form pendaftaran sidang. Terus kalau dulu ada IPRT ya. Sekarang juga Iya, masih kayaknya. sekarang juga masih. Nah, sekarang masih, cuman sekarang itu ditarik ke magang. Jadi karena kan kalau ada yang magang ke Madusem itu jangan nanti pas balik ke sini mau sidang karena sibuk Madusem 2 semester 1 tahun, dia lupa IPRT-nya gitu. Jadi ditarik ke awal gitu. Sebelum magang IPRT-nya dong beresin gitu kan. Kan kalau nggak di atas berapa sih saya lupa. 480. 480. Iya, 480. 480. Nah, kalau nggak nyampe itu kan 3 kali ini ya. Kalau nggak surat pemakluman dari dosen. Pembimbing apa wali? Pembimbing ya? Wali. Jadi IPRT dokumen itu, dokumen form pendaftaran sidang. Daftarlah gitu kan, daftar dengan persetujuan dari dosen pembimbing. Bilang ya, jangan nggak coba bilang daftar gitu. gitu ya. Karena nanti juga dosen pembimbing harus approve di Igrasias, approve siap sidang gitu. Nanti kalau sudah siap, sudah. Nanti paling tinggal dijadwalkan sidang. Nanti ada pengumuman tanggal dan jamnya, pengujinya siapa. Nah nanti pas mau hari H sidangnya, itu ada form berita acara yang harus di print sendiri, disiapkan itu ya, dibawa, sama buku PA-nya juga di print, dicetak 3 kali. 1 dosen pembimbing, 2 dosen penguji. Siapkan slide, siapkan mental gitu ya. Sih kalau secara administrasi pasti ada informasinya, pasti ada di grup PA atau enggak di itu. Pantau aja terus. Iya benar-benar. Sidang tuh serem gak sih? Iya. Tergantung ya, kalau kita happy ya. Oh, coba kita review ya. Nanti kalau kita review ya. Apalagi dapat snack kan kalau dosen. Waduh. Iya, sampai mau diabetes itu ya, manis gitu ya. Snacknya yang manis-manis Manis terus. semua. Oh iya. Oh iya benar-benar. Oke. Sidang itu serem kalau kalian nggak siap. Betul. Ya. Memang sih nggak ada yang 100% siap gitu ya, tapi yang persiapan, menurut saya persiapan yang paling baik adalah ngerjainnya yang benar. Iya sih benar. Kalau kita kerjanya benar, kita tahu seluk-beluknya. Iya. Ditanya apapun tentang PA-nya, dia tahu gitu. Tolong ubah ini, cincay, ubah ini gimana? Ada yang kurang dipahami dari penjelasan yang sebelumnya, dia jelaskan ulang. Nanti pembimbingnya juga bantu. Kenapa? Karena dikerjainya dengan baik dari awal gitu ya, bukan dikerjakan sebulan terakhir. Nah, sehingga ada hal-hal yang kalau misalkan kurang dia bisa perbaiki, ada yang salah dia bisa bimbingan dan sebagainya. Jadi persiapan terbaiknya adalah ya maksudnya dikerjakan saja PA-nya dengan baik, itu nanti persiapan sidangnya dengan sendirinya lancar gitu ya. Iya, kayak misalkan ngisi buku. Teman-teman tuh suka bingung, Pak, kalau rumusan masalah teh kayak gimana gitu ya. Ini tujuan apa? Kadang-kadang kita nemuin rumusan masalah sama tujuan nggak nyambung. Gitu kan. Metodologinya bilangnya pakai design thinking. Keren ya. Design thinking gitu dibuka nggak ada design thinking sebenarnya. Teman-teman jadi sinkron gitu ya. Jadi kalau ketika dia coba ngerjainnya itu, teman-teman ngerjainnya secara regular gitu ya, continue. Itu dengan sendirinya sidang itu terasa gampang. Iya sih, benar-benar. Sangat gampang sekali. Saya kerasa banget waktu S1. Kalau S2 itu justru agak susah gitu. Injury time lulusnya. S1 justru ketika saya ngerjainnya dengan baik, itu kerasa banget sidang tuh saya kuasai medannya gitu istilahnya ya. Saya paham apa yang saya bicarakan, yang ditanyakan gitu ya. Itu kerasa banget, sangat mudah gitu kalau kita kuasai apa yang kita kerjakan. Nggak usah terlalu ini muluk-muluk lah. Presentasi juga sebenarnya bikin slide itu nggak usah
yang wow gitu ya. Yang penting slide itu bagus, itu bisa dibaca sesuai dengan isinya gitu ya, sesuai dengan buku PA-nya gitu. Kalau mau nilai plus, oke lah kalian kalian bagusin gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak terlalu bagus juga nggak akan terlalu ngaruh di nilai gitu Iya, betul. ya. Apa istilah seperti itulah. Oke. Tapi kalau kalian dapat kejadian di mana memang kurang paham gitu ya, maksimalkanlah di yang lain, slide-nya dibagusin lah. Oke. Jadi bisa bantu nilai dong betul, gitu. iya, benar, Oh, dia kurang paham tapi dia bagus desainnya. Oh, bukunya rapi. Iya, betul. Tentunya ada nilai plus. Ada Ditanya effort, kurang ya. paham, oke lah. Tapi dia punya nilai pembantu di tempat lain. Gitu. Paling tinggi komponen penilaian apa, Pak? Apa ya, saya lupa. Yang pasti sih ya di masalah ini dokumentasi sama di tanya jawabnya. Oh, itu yang paling Jadi ketika dia diminta ini apa, tolong ganti ini, ganti itu, dia bisa. Oke. Itu nomor 1. Nomor 2-nya dokumentasi. Oke. Dokumentasinya rapi nggak? Iya. Presentasi itu cuma sekitar 15%. Oh, 15%. Jadi kalau dapat sekitar 60%-nya saja ya dapat nilai 9, lumayan lah, nggak akan terlalu jatuh gitu ya. Oke. Tapi kalau nggak bisa gitu ya, nggak bisa nerangin bukunya jelek, ya akan agak Iya, betul. gitu ya. Betul. Seperti itu. Itu kesan pertama sih sebenarnya. Iya. Jadi kan begitu masuk ruangan sidang, penguji sudah duduk, pembimbing sudah duduk, kan di buku itu udah tersedia di meja kan, dibuka. Kalau begitu dibuka, Center. Yang satu fontnya apa, satu fontnya apa. Iya, ada terus. biasanya kalau kesan pertamanya jelek, maka mood penguji itu, ini saya mau kejar nih. Ini mahasiswa ini saya mau kejar nih. Artinya apa? Dia menurunkan nilai dengan kesan jelek itu, dia menurunkan nilai. Dia pengen naikin nih. Dengan cara ngejar gitu. Dengan cara ngejar dengan bikin pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Tapi begitu kesan bagus, dia udah di sini nih gitu kan. Udahlah gitu kan. Ini gitu ya. udah standar atau di atas rata-rata gitu ya. Ya udahlah, ini mah kayaknya udah bagus nih mahasiswanya. Paling pertanyaannya juga simpel-simpel gitu kan. Cuman konfirmasi aja gitu. Iya sih. Biar paham gitu ya, bisa lah diuji dikit Iya, aja. benar. Kalau misalnya kesan pertamanya kayak itu, tapi dan bikin dia nggak ya gitu ya. Ya makanya ditanyain banget. Terus sampai ada yang pernah keringet dingin gitu Pak, sampai kayak Ini ada satu trik nih. Apa tuh? Kita ada di masa peralihan oke. dan ada suatu kesumiran, ada suatu bias ya, ada suatu yang belum kita definisikan gitu ya. Tapi mana sih kita boleh mengambil peran AI dalam membuat PA? Sampai sekarang rules-nya masih bisa dibolak-balik gitu ya, masih dibuat. Di masa ini teman-teman bisa memanfaatkan AI. Iya, betul. Gitu ya. Tapi jangan dipakai buat bikin semuanya gitu ya. Iya, 100% kan juga. Iya, juga ya. Betul. Nah, kalau pakai AI boleh jawabannya ya, boleh. Terus sampai sejauh mana sampai saat ini sih belum ada batasan, tapi yang pasti jangan 100% dibuatin sama AI gitu ya Pak ya. Seperti itu. Terus bahasa kalian, bahasa teman-teman dan bahasa AI itu beda. Kita bisa tahu ini buatin AI. Jadi kelihatan banget ya Pak ya. Betul. Nah, jadi kalau ada ketahuan dari AI, agak sedikit gimana, dosen tuh sebenarnya ya fine aja sih bikin AI asal kalian paham gitu sih. Nanti kalau kelihatan dibikin dari AI, dosen akan menambahkan satu ujian, kalian paham nggak apa yang ditulis Iya, betul. gitu kan. Nah, jadi kalau pakai AI, satu pahami yang caranya gimana, diparafrase, diubah kalimatnya, jangan kalimat AI copy paste ceplak gitu ya. Nah, Iya, itu nanti dikejar sama pengujinya. Kalau zaman Bahasanya sekarang keren mah banget gitu ya, gitu. mintanya tolong diubah menjadi bahasa mahasiswa gitu. Mungkin bisa nanti suatu saat nanti ya, seperti itu. Nah, ini penggunaan AI itu memang masih banyak celahnya Iya, gitu ya. betul, Di dunia pendidikan juga ketika ngerjain tugas AI juga pakai kan. Iya, pasti. Tugas bikin makalah kayaknya bakal selesai dalam 2 jam gitu ya. 15 menit terakhir, tolong bikinkan makalah 4 halaman tentang ini, tolong sesuai dengan referensinya, selesai. Tapi begitu dibaca sama ininya AI, Iya, benar. Langsung ketebak gitu Ketahuan ya. sih. Pasti ketahuan sih. jangankan itu, ngopi pas dari Google aja kita bisa tahu kok. Iya sih, Iya, benar. Sangat cepat sekali dosen dengan pengalamannya menguji mahasiswa, teman-teman kalau ada plagiasi dari situs lain itu akan kelihatan banget.
Ya, harus dihindari ya teman-teman ya. Iya, Kalau apa-apa ya parafrase gitu. Iya, betul, Kalau ada betul, copy betul. paste parafrase, kecuali ngutip, nah itu beda deh. Iya, Kalau ngutip sesuai, jangan dirubah lagi. iya Kan penting. benar-benar. Berapa lama sih Pak di dalam ruang sidang itu? 5 jam. Demi apa sih? Itu ya kalau yang 7 kemarin kayaknya. Ini mah kita Iya. Aduh serem nih. ketar-ketir itu. Paling lama itu 2 jam ya, dijadwalkan ya, dijadwalkan 2 jam untuk engineering. Kalau magang biasanya 1 jam. Tapi pada prakteknya sebenarnya seringnya kurang dari itu. 2 jam itu maksimal lah. Kadang-kadang 1,5 jam dijadwalkan. Kalau cepet mah setengah jam, 1 jam juga selesai sih. Kalau keren banget ya, yang mahasiswa yang diujinya itu ya, dia paham segala macam, pertanyaannya simpel kok, gitu ya. Ini gini, udah bisa, ini gini udah bisa, ini apa jelasin udah bisa, selesai. Iya. 1 jam kurang tuh udah keluar nilai. Kayaknya. Selamat ya, udah. Langsung keluar nilainya pada saat itu ya Oh berarti. iya, iya harus keluar saat itu. Di BAP-nya kan ada untuk penilaian tuh. Kita dosen penguji dan pembimbing ngasih nilai di situ. Tapi mahasiswa nggak lihat. Nah kalau Langsung doa 7 hari 7 malam buat sidang nih. kalau yang lama banget itu Iya. justru karena dosennya itu pengen Naikin naikin nilainya. nilainya. Jadi banyak ditanya, coba kamu bisanya apa, kamu bisanya apa, kamu bisanya apa, coba Iya, kamu lihat gini, benar-benar. coba ininya gini dikasih clue kalau nggak bisa. Jadi sebenarnya yang lama-lama itu justru yang kurang lancar. Kalau yang lancar tuh ya seingat saya ya sangat cepat sekali. Gitu. Sangat cepat sekali. Bahkan kalau misalkan gini, saya tahu bahwa Lintang gitu misalkan atau Syahira itu dia mah jago kok ngodingnya. Ya udah gitu, nggak perlu konfirmasi di sidang. Jadi udahlah, udah tahu gitu dosennya. Jadi sebenarnya cuman apa ya? Cuman formalitas aja sidang itu gitu. Jadi bagi mahasiswa yang mau sidangnya dimudahkan, ya tunjukkanlah ke dosen bahwa saya tuh bisa ini gitu kan. Iya mampu. Bahkan sebelum ya di awal-awal semester gitu. Biar ketahuan gitu. Oke, seru banget ya obrolannya. Berapa lama nih? Iya. Tapi Bang ngomong-ngomong nih, pengen deh satu ada mungkin lagi sekarang lagi yang lagi ngerjain PA gitu, lagi burn out, lagi hampir nyerah, hampir kayak aduh gitu. Ada motivasi nggak Pak nih? Sedikit motivasi lah buat teman-teman Boleh. kakak-kakak kita ini yang ngerjain PA nih. Atau buat kita juga boleh lah. Iya. Semangat buat tahun depan. Yang lagi burn out sih kayak Iya, kayak betul, ini. tuh. Gimana tuh Pak? Dorongan tuh. Iya butuh dorongan nih. Burnout ya. Oh, lagi burnout kerjain MA ya. Kalau saya menghadapi tantangan hidup kadang-kadang yang menjadi berat itu malah bayangan-bayangan sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi kebanyakan ketakutan kita itu adalah bayangan-bayangan sendiri padahal tidak seperti itu. Yang pertama itu ya. Kayak gini. Mau ngerjain terus kebetulan lagi fitur yang sulit. Langsung down biasanya. Aduh, ini fiturnya sulit nih, ngodingnya bakal sulit nih. Gitu ya. Ya tapi gimana harus dikerjain gitu ya istilahnya ya. Nah, seperti itu. Kalau burnout di tahap seperti itu udah capek banget, ya udah istirahat dulu lah. Iya. Jangan sampai tipes bener. Jadi karena paksa banget, ya tapi itu kita bisa ngambil jeda waktu kalau teman-teman ngerjainnya juga maksudnya di awal. Jadi ketika teman-teman kalau kerjaan di awal burnoutnya lebih lebih resiko burnoutnya lebih kecil. Yang kedua kalau burnout teman-teman punya jeda waktu untuk istirahat dulu. Iya, betul. Enggak terburu-buru gitu ya. Dan bilang juga sama dosen pembimbingnya gitu. Jadi dosen pembimbingnya nggak salah Iya. paham. Ini kabur kemana? Bukan pas saya lagi burnout gitu. Iya sih Ya, benar. baik-baik aja. Gitu ya. Jadi kalau lagi burnout ya istirahat dulu aja nggak apa-apa. Iya, setuju. Kalau mentok ya udah tanya AI boleh. Ya itu sampai sekarang ya gitu. Mentok ya tanya AI gitu. Yang penting ada effortnya Ada juga Ah, sih ya. betul. Untuk maju progres gitu ya. Iya, setuju. Ya, jaga gizi, jaga istirahat. Nggak worth it kok. Sampai tipes ngerjain PA tuh nggak worth Iya, it. nggak Ya. worth it sih benar. Ada yang salah berarti kalau sampai tipes itu. Ada yang salah benar. Kecuali memang lagi salah makan aja bang. Iya, itu salah itu benar. Masuk warteg yang salah Iya. gitu. Oke Kak Ira, satu lagi nih Kak Ira, pengen nih kita buat harapannya dari Pak Tafta dan juga Pak Ismail untuk generasi jurusan ke depannya itu gimana ya Ya, gitu. gitu. Pengennya menjadi lulusan yang seperti apa sih Ya. gitu. Oke.
Kalau dari saya, teman-teman yang namanya belajar itu long life, lifelong. Saya lupa lagi apa sih? Long life. Ya, Iya, sepanjang hidup lah. Jadi, Tidak pernah berhenti. kesuksesan itu salah satu faktornya ilmu gitu ya. Yang menarik itu apa ya? Kalian itu punya banyak cara untuk belajar gitu ya. Beda dengan kami di yang generasi sebelumnya, belajar kami itu ya dengan gaya yang terbatas gitu ya. Teman-teman tuh terbuka banget gaya alat belajarnya banyak, sumber informasinya banyak. Betul. Dan Permudah luas juga banget. gitu. Iya, betul. Saya berharap teman-teman itu ketika sudah selesai kuliah, apapun hasilnya jangan berhenti belajar. Betul. Jangan berhenti belajar. Karena kita nggak tahu nih, kayak gini aja. Rata-rata orang itu berganti karir di umur 40. Ya, Gen Z lebih parah lagi. Bisa berganti karir 3 tahun sekali. Karena pengen variatif dan tidak bosan kan. Itu faktanya seperti itu. Jadi setelah diteliti di Amerika gitu ya Gen Z itu bisa berganti karir 3 tahun sekali. Iya sih, benar-benar. Lebih mudah berganti karir dibandingkan teman-teman yang generasi milenial atau boomernya. Seperti itu. Benar. Jadi tapi gimana caranya biar berganti karirnya sukses? Ya kalian harus tahu cara belajar dong. Harus tidak boleh berhenti belajar dong. Seperti itu. Jadi yang belajar itu bukan hanya kita dosen ya Pak ya. Harusnya semua orang tidak berhenti belajar. Betul. Oke, berarti itu salah satu keinginan untuk lulusan-lulusan TRM kita. Semoga terus belajar dan gimana Pak? Ya, terus berhenti belajar ini. Enggak, jangan. Ilmunya berkembang. Harusnya kalau misalnya habis lulus kuliah jadi makin bingung sih Pak, kayak ini mau kemana ya kayak gitu. Kalau misalnya di kuliah kan udah ada jadwalnya, kita mengikuti ini. Sedangkan kalau udah lulus tuh ya bawa diri sendiri berarti ya. Iya, betul. Kalau dari Pak Ismail gimana nih Pak? Iya, bener nih Pak yang barusan Saira bilang ya. Jadi anak saya kan kemarin wisuda kan. Selamat Pak. Selamat Pak. Jadi dia tuh bilang gini, jadi pas mau sidang itu sebenarnya yang paling menakutkan itu bukan sidang gitu. Tapi yang paling menakutkan itu setelah sidang. Setelah sidang mau ngapain gitu. Betul. Karena kalau pas masa kuliah sampai sidang itu kan semua Terjadwal. itu terjadwal. Sudah ada, tinggal ngikutin aja sebenarnya kan. Betul. Tapi setelah lulus gitu kan, semua itu tiba-tiba jadi terbuka. Betul. Kamu terserah mau ngapain. Tapi nggak ada petanya gitu kan. Petanya harus kalian bikin sendiri, tentukan sendiri. Nah kalau kita nggak siap kan, kita jadi kayak apa ya, overwhelm gitu ya. Jadi harus ngapain gitu kan. Ini terombang-ambing sendiri kan gitu kan. Jadi ya kalau saya sih biasanya kalau nanti sudah lulus, sebenarnya harusnya dari sekarang harus punya checkpoint, bukan checkpoint ya apa ya? Apa sih istilahnya kalau milestone ya? Milestone. Jadi umur 30 misalkan, kalian tuh kebayangnya mau jadi apa sih gitu kan? Gitu kan, mau jadi apa? Umur 40 mau jadi apa gitu kan? 30 mau jadi crazy rich. Asik. Boyong soang. Gak apa-apa kan ya gitu. Ya nggak apa-apa gitu sih ya, Pak, nggak apa-apa Iya, sih. Betul. Nggak apa-apa sih. Jadi punya tujuan lah intinya Iya, gitu ya, berarti ada kan punya target tujuan, lah ya dalam target. hidupnya. Benar-benar. Jadi setelah lulus tuh bukan jadi bingung, malah harus punya milestone gitu. iya betul. Benar. Bikin dari sekarang ya PR. Iya. Kayak pas udah lulus tinggal eksekusi. Tinggal Iya, eksekusi. betul, Kak Ira. Pasti ada gagal-gagalnya, tapi kalau misalkan kita tetap mata kita ke poin itu ya, Iya. gagal-gagal itu cuman bumbu-bumbu aja lah Iya. gitu ya. Dan masih ada penyemangat karena mau nyampe target Hmm. itu Betul kan daripada aduh mau kemana kesini Iya, ya gitu nih iya. kesini. Ya, Jadi tadi kok bikin PA bingung gitu kan, udah lulus bingung. aduh jadi manusia bingung mulu. Oke, Kak Ira seru banget. Nggak kerasa ngobrolnya. Iya. Lalu kita mau kasih banyak dulu kali ya Kak Ira ya buat Pak Tafta dan Pak Ismail. Wah iya bener udah mampir ke Botram. Obrolannya daging semua nih kalau Daging kata semua zaman sih. sekarang nih. kali ya. Iya daging semua nih. Oh seru banget. Nah, Seru banget. bapak-bapak udah pada tahu ya ini namanya Botram, boleh dong kasih kesan dan Iya. pesan nih Botram hari ini podcastnya gimana gitu.
asik banget ya. Saya juga bisa curhat itu asik itu. Dan tadi kita menyalurkan itu aja tentang PA apa aja selain memberikan tips and trick. Sebenarnya masih banyak banget ya yang bisa kita share ya. Benar. Kayak misalkan teman-teman pasti banyak yang bingung, itu cara bikin buku PA teh gimana gitu. Itu belum sempat saya share, kita belum sempat share ya Pak ya di sini ya. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Saya berharap ada jilid 2-nya. Iya, asik. Di belakang Nanti layar ya. ada lah. Kita sesi 2. Sesi 2 juga ada curhat-curhatnya lah nanti ya. Oke, kalau dari Pak Ismail gimana buat Ram hari ini? Hari ini ya asik ya, seru kita bisa ngobrol meskipun santai tapi ada yang bisa diambil lah ya, mudah-mudahan ya. Gitu. Ya, ini kan program rutin ya. Iya. Bagus banget lah, bagus banget. Jadi silakan ditonton terus lah buat Ram. Ikutin, katanya Pak Ismail sih penonton setia ya. Penonton setia hampir semua, Pak Bambang sudah, Pak Agus sudah. Asik. Yang baru apa? Enggak ada ya? Baru ada sih Kemarin kemarin. baru Pak mewawancarai. Rikman. Iya, Oh, Pak Rikman belum. Udah tayang belum? Nggak tahu ya. Nanti saya tonton pasti. Pasti teman-teman jangan lupa ditonton. Pak Ismail aja nonton loh teman-teman. Kita mau ngucapin terima kasih Iya, lagi terima sih. kasih banyak sih Kak. Semoga anak-anak mahasiswanya pas PA nggak ada yang ngeribetin lah ya, kayaknya nggak ada kasus-kasus aneh lagi deh. Pembelajaran dari sini Iya, jadi siap pasti juga dong, gitu. harus. Iya, betul. Oke, kalau gitu buat hari ini kita juga mau terima kasih banyak buat semuanya udah nonton sampai akhir. Ya, ditunggu terus konten kita buat yang selanjutnya. Kalau gitu kita bye-bye dulu kali ya Kak Kita Ira. pamit ya. Dadah semua. Dadah semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!